Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita untuk menikmati indahnya bulan Ramadan dan menikmati ibadah sajian di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi terkait dengan bulan Ramadan adalah bulan ketaatan terhadap hukum Islam. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus bersyukur menjadi bagian dari orang-orang yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati salah satu hukumnya dengan kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Ini merupakan bagian dari bentuk kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Mengapa demikian? Karena Allah menghendaki manusia itu terbimbing dan taat terhadap aturan Allah selama 11 bulan kemudian. Dan tentu juga Allah menghendaki umat Nabi Muhammad adalah umat yang sehat secara lahir dan batin. Berbicara mengenai ketaatan terhadap hukum Allah, maka perkenankan saya untuk menyampaikan dua alasan terkait dengan mentaati hukum Allah. Yang pertama, hukum Allah itu bisa kita laksanakan dalam arti normatif. Dalam bagian hukum yang dalam arti normatif ini, maka kita akan menemukan praktek-praktek ibadah yang itu sangat tergantung dari tingkat keimanannya. Seperti halnya kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Tentu itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas keimanan kita. Peran pemerintah dalam melaksanakan dan mendukung dari kegiatan ibadah yang bersifat normatif, maka memiliki peran strategis, yakni dengan memberikan fasilitas kepada umat Islam untuk terselenggaranya kegiatan ibadah tersebut. Yang kedua, hukum Islam itu bisa kita pahami dalam pelaksanaannya dalam arti formal yuridis. Pada bagian ini menjadi suatu hal yang sangat unik karena ada peran pemerintah untuk mendukung tidak hanya sebagai fasilitator tetapi pemerintah juga sebagai regulator yang menentukan, mengayomi, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam untuk memberikan arahan masukan terhadap regulasi yang ada di satu wilayah. Tidak menutup kemungkinan di Indonesia sekalipun, bahkan mungkin di Kabupaten Cianjur dengan lahirnya perda-perda syariah, itu adalah bagian dari cara umat Islam untuk mentransformasi atau mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam menjadi bagian hukum positif di satu wilayah. Ini suatu hal yang menarik, karena Indonesia dihuni oleh mayoritas masyarakat Muslim, tentu saja ini akan memberikan pengaruh terhadap kualitas hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat. Secara konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 pun telah memberikan arahan bahwa pelaksanaan hukum yang bersumber dari agama dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada yang salah di negeri ini ketika aturan hukum bernuansa syariah karena agama Islam adalah agama nilai yang bisa diadopsi, bisa ditransformasikan dalam ketentuan hukum yang sifatnya positif. Alangkah indahnya ketika umat Islam diberikan kemampuan untuk melaksanakan hukum yang sifatnya normatif, juga diberi dukungan dengan adanya pengaruh dari pemerintah untuk juga mendukung program melaksanakan aturan hukum Islam melalui program legislasi. Alangkah sungguh indahnya ketika di Kabupaten Cianjur ini tertata sebuah tata aturan hukum yang bernuansa syariah dan bernuansa agama. Karena Allah pun memerintahkan di dalam salah satu surat, di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, faqala ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, diperintahkan, diwajibkan kepadamu untuk mentaati Allah,
mentaati Rasul, juga mentaati ulil amri, pemerintah yang berkuasa di antaramu. Suatu hal yang sangat luar biasa ketika bisa terjalinnya antara ketentuan hukum yang sifatnya normatif dan dukungan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan hukum yang diambil, diadopsi dari hukum Islam. Itu hal yang sangat kita harapkan karena kita menghendaki negara ini, Kabupaten Cianjur ini adalah kabupaten yang Allah ridhoi dengan ketentuan-ketentuan yang bersumber dan bernafaskan hukum Islam. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.